Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai setelah Leon mendapatkan promosi. Setelah sekian lama di istana, Leon saat ini dipaksa untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan dengan tatapan yang tegas, Angelica menyuruh Leon untuk istirahat di waktu yang luang. Karena Angelica khawatir Leon akan tumbang jika terus saja bekerja. Baik Olivia dan Angelica terus saja mengkhawatirkan tentang kesehatan Leon. Dan Leon yang melihat itu kemudian mulai mengingat mengapa mereka bisa menjadi sekhawatir ini. Dimana beberapa hari yang lalu Raja Roland secara sepihak telah menaikkan pangkat gelar milik Leon. Dimana Leon saat ini memiliki posisi yang terkait dengan keluarga kerajaan. Dan tidak hanya dipaksa untuk bekerja keras, namun Roland juga menyuruh Leon untuk mengurus Marie dan juga yang lainnya. Yang mana hal itu jauh lebih melelahkan daripada mengalami promosi pangkat. Untuk urusan politik, Leon memang bisa mengandalkan Angelica. Tetapi meskipun begitu, menurut Leon hal itu masihlah tetap menyusahkan. Terlebih Leon adalah orang yang terlahir dari keluarga baron biasa. Memikirkan semua masalah yang terjadi selama 2 tahun ini, Leon kemudian meminta obat tidur kepada Luxion. Karena selama beberapa hari ini Leon telah mengalami kesulitan tidur. Dan salah satu penyebabnya adalah Leon yang telah memaksakan diri untuk membunuh Sergei. Sebelumnya, Leon memang pernah membunuh orang selama di dalam medan peperangan. Akan tetapi, ini adalah kali pertama bagi Leon membunuh orang dengan pistol yang ada di tangannya sendiri. Memikirkan ini, Luxion kemudian mengatakan bahwa Leon seharusnya membiarkan Albergu membunuh Sergei saja. Tetapi Leon masih bersikeras bahwa dia tidak masalah. Namun karena Luxion mempertimbangkan kesehatan Leon, Luxion kemudian menolak untuk memberikan obat tidur. Yang mana hal itu membuat Leon dan Luxion akhirnya memulai perdebatan mereka. Hingga akhirnya Olivia yang mendengar percakapan mereka kemudian mulai menghampiri Leon. Dan karena Olivia hanya mendengar bahwa Leon membutuhkan obat, Olivia yang khawatir akhirnya mulai memikirkan sesuatu yang buruk. Dan hal itu kemudian diperparah dengan Luxion yang mengatakan bahwa Leon tengah di dalam bahaya secara mental. Dan meskipun Luxion sudah menyuruh Leon untuk beristirahat, namun Leon terus saja tidak memperdulikannya. Mendengar itu, Leon pun membantah perkataan Luxion. Akan tetapi Angelica ternyata sudah di belakang Olivia. Dan baik Olivia dan Angelica kemudian sepakat untuk memaksa Leon supaya beristirahat. Kemudian cerita berpindah ketika Leon akan pulang ke rumahnya, di mana Leon masih memprotes tentang tindakan Luxion yang memaksa Leon untuk beristirahat. Padahal setelah liburan musim semi berakhir, settingan game Otome akan kembali ke kerajaan Holford, di mana sequel ketiganya akan segera dimulai. Dan karena itulah Leon berniat untuk membuat persiapan bersama Marie, supaya kesalahan di Republik Ulcer tidak akan terulang lagi. Melihat kekhawatiran Leon, Claire dan Marie kemudian mencoba meyakinkan untuk menyerahkan penyelidikan game ketiga di ibu kota kepada mereka berdua. Tidak seperti biasanya, Claire saat ini nampak terlihat senang untuk melakukan penyelidikan di ibu kota, yang mana hal itu membuat Luxion menjadi curiga kepadanya. Mendapati kecurigaan Luxion, Claire pun menjelaskan bahwa dia hanya sedang melakukan eksperimen di ibu kota, dan hasilnya nampaknya akan segera keluar. Berbeda dengan Luxion, Claire sangat suka untuk melakukan eksperimen. Tetapi Luxion kemudian menekankan supaya Claire tidak berkhianat. Yang lalu hal itu ditanggapi Claire bahwa dia tidak mungkin untuk mengkhianati Leon. Dan Leon yang mendengar itu kemudian mempercayakan Claire untuk melakukan penyelidikan dan juga mengawasi Marie. Dan setelah pembicaraan selesai, Angelica pun muncul untuk membawa Leon pergi.
Nampaknya Angelica masih tidak suka dengan Leon yang berteman dengan Marie. Dan Lucian yang melihat kecemburuan Angelica kemudian menyuruh Leon untuk mempelajari sifat wanita. Mengingat meskipun Lucian adalah kecerdasan buatan, namun Lucian masih bisa lebih paham daripada Leon. Padahal seorang manusia seharusnya lebih paham tentang perasaan daripada kecerdasan buatan. Kemudian cerita berpindah lagi ketika Leon sudah sampai di pelabuhan milik keluarganya. Namun entah mengapa ada kapal mewah yang saat ini sedang berlabuh di sana. Kapal itu adalah kapal yang berasal dari keluarga Roseblade. Dan karena keluarga Leon tidak memiliki hubungan dengan keluarga Roseblade, Leon pun berpikir bahwa itu mungkin adalah Deirdre yang datang untuk berkunjung. Yang mana hal itu kemudian membuat Angelica dan Olivia nampak menghela nafas mereka. Seharusnya hanya sedikit orang saja yang mengetahui tentang kepulangan Leon ini. Dan Angelica yang melihat situasi ini kemudian mulai berpikir bahwa Roseblade akan melakukan sesuatu. Dan lalu setelah memasuki rumah seperti biasa, Leon disambut oleh Yumeria. Dan karena suasana rumah sangatlah berbeda dari biasanya, Leon pun bertanya apakah Deirdre saat ini sedang berkunjung. Yang mana hal itu kemudian dibenarkan oleh Yumeria. Dan Yumeria lalu juga mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mengatur sebuah pernikahan. Mendengar itu, Leon pun langsung menjadi kaget karena Leon berpikir bahwa dia akan dijodohkan dengan Deirdre. Akan tetapi Yumeria yang mendengar itu membantah perkataan Leon. Dan Deirdre yang tiba-tiba muncul kemudian mengatakan bahwa perkataan Leon nampak terdengar menarik. Akan tetapi orang yang dijodohkan adalah kakaknya yang bernama Dorothea dengan kakak laki-laki Leon. Menyadari bahwa ini tentang perjodohan kakaknya yaitu Nick, Leon nampak langsung terlihat malu. Sementara Angelica memiliki ekspresi aneh ketika dia mendengar nama Dorothea. Yang mana hal itu kemudian membuat Leon berpikir apakah wanita itu memiliki banyak masalah. Kemudian tak lama setelah itu Leon pun pergi ke ruangan ayah dan kakaknya, di mana mereka berdua nampaknya memiliki suasana yang sangat berat. Melihat itu, Leon kemudian menyapa dengan sebuah lelucon. Akan tetapi mereka berdua ternyata masih terlihat serius. Dan setelah Leon bertanya, ayah dan kakaknya ternyata sedang bingung dalam menghadapi situasi ini. Menurut Nick, Dorothea adalah gadis yang 2 tahun lebih tua dari dirinya. Dan selama di akademi dulu, Nick tidak pernah menjalin percakapan apapun dengan Dorothea. Mengingat tidak hanya cantik, namun Dorothea juga adalah anak dari seorang kon, di mana Nick tentu saja tidak berani untuk mendekatinya. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga kon Roseblade malah mengajukan perjodohan antara Nick dan Dorothea. Yang mana hal itu adalah sebuah tekanan bagi ayah dan juga kakak Leon. Mengingat mereka merasa tidak pantas untuk bersanding dengan keluarga kon Roseblade. Namun jika mereka menolak perjodohan ini, hal itu nantinya pasti akan memperlakukan keluarga kon Roseblade. Karena akan menjadi sebuah penghinaan jika keluarga Baron sampai menolak perjodohan dari keluarga kon Roseblade. Memikirkan ini, Nick terus saja nampak terlihat frustasi. Karena daripada pernikahan yang mewah dengan bangsawan kelas atas, Nick lebih suka dengan pernikahan santai seperti ayah dan ibu mereka. Mendengar itu, Leon setuju dengan perkataan Nick itu. Akan tetapi ayah Leon tiba-tiba menatap langsung ke arah Leon. Dan dia lalu mengatakan bahwa dia saat ini tengah dicurigai berselingkuh akibat tindakan dari Leon. Nampaknya ayah dan ibu Leon saat ini sedang bertengkar. Dan alasannya adalah ayah Leon yang saat ini sedang dicurigai berselingkuh. Dan Leon adalah orang yang bertanggung jawab atas permasalahan ini. Mendengar itu, Leon tentu saja menyangkal perkataan ayahnya itu. Akan tetapi, Nick kemudian menjelaskan bahwa hal ini terjadi ketika Leon baru saja pulang dari Republik Alzer, di mana Yumeria nampaknya telah melaporkan berbagai hal kepada ibu mereka. Seperti Marie yang memanggil Leon dengan sebutan kakak dan Louis yang memanggil Leon dengan sebutan adik.
Dan karena hal itulah ayah Leon saat ini telah dicurigai sudah melakukan perselingkuhan. Mendengar ini, Leon pun mulai berkeringat dingin. Dan Leon kemudian mulai memberikan penjelasan bahwa dia hanya diperlakukan seperti kakak oleh Marie. Dan dia juga dianggap sebagai adik oleh Louis karena Leon memiliki penampilan yang sama dengan adik Louis yang telah meninggal. Dan terlepas dari semua itu, menurut Leon tidak mungkin mereka adalah anak dari ayah Leon. Mendengar itu, ayah Leon memberikan pembenaran akan hal itu. Akan tetapi, ibu Leon nampaknya masih tidak percaya. Karena tidak hanya tidak memiliki bukti, namun beberapa tahun yang lalu, ayah Leon memang sering pergi ke ibu kota. Saat ini, baik ayah dan kakaknya tengah di dalam sebuah masalah yang buruk. Dan untuk membantu Nick, Leon kemudian menyarankan jika mereka tidak bisa menolak perjodohan, maka mereka harus membuat keluarga Roseblade membatalkan perjodohan itu sendiri. Dan Leon akan membantu Nick untuk melakukan hal itu. Sebenarnya Nick cukup ragu untuk mempercayai Leon. Akan tetapi Leon meyakinkan bahwa ini semua akan berhasil. Karena selama di akademi, Leon telah mengalami begitu banyak kegagalan dengan para gadis. Jadi Leon memiliki banyak pengalaman dalam suatu kegagalan cinta. Dan untuk masalah ayahnya, Leon juga berjanji untuk menjelaskan semuanya kepada ibunya. Sementara itu, di dalam ruangan Noel, ibu Leon saat ini nampak sedang curhat ke Noel mengenai perselingkuhan suaminya. Sejak ikut bersama Leon, Noel telah tinggal di dalam rumah orang tua Leon. Dan berbeda dengan Olivia dan Angelica, ibu Leon lebih bisa akrab dengan Noel. Angelica adalah anak bangsawan kelas tinggi, sementara Olivia selalu menganggap ibu Leon sebagai istri dari bangsawan. Jadi karena itulah mereka bertiga memiliki jarak satu sama lain. Dan meskipun Noel bisa dibilang keturunan bangsawan, namun karena dibesarkan seperti orang biasa, Noel pun memiliki kecocokan yang baik dengan ibu Leon. Jadi karena itulah ibu Leon bisa curhat kepada Noel. Namun di saat ibu Leon masih curhat, adik Leon yaitu Colin tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Noel. Dan dia kemudian mulai mengadu ke Noel bahwa saudarinya Finley telah memakan permen miliknya. Melihat kegaduhan ibu Leon dan adiknya, entah mengapa Noel malah nampak kesepian. Karena selama orang tuanya hidup dulu, Noel tidak pernah memiliki kenangan indah bersama mereka. Dan lalu setelah beberapa saat, Noel pun menyuruh Colin untuk memarahi saudarinya itu saja. Akan tetapi Colin beralasan bahwa saudari perempuannya nampak menakutkan ketika mereka marah. Bahkan Leon yang dia idolakan sebagai pahlawan kerajaan selalu kabur saat menghadapi mereka berdua. Mendengar itu, ibu Leon nampak memegang dagunya karena ibu Leon paham bahwa Leon hanya mencoba untuk menghindari masalah saja. Dan Noel yang juga paham akan hal itu kemudian memberitahu Colin bahwa jika Colin benar-benar mengadu kepada Leon, Leon pasti akan memarahi saudari perempuannya. Melihat rasa perhatian dari Noel, wajah Colin tiba-tiba menjadi merah. Dan dengan semangat, Colin malah mengatakan bahwa dia akan memarahi saudarinya sendiri. Sementara itu, setelah selesai berbicara dengan ayah dan kakaknya, Leon kemudian pergi untuk berbicara dengan Olivia dan Angelica. Yang mana Leon kemudian membahas tentang rencana membatalkan perjodohan kakaknya. Dorothea memang adalah wanita yang cantik. Akan tetapi hal itu ternyata membuat Nick merasa tidak cocok dengannya. Dan status tinggi Dorothea juga telah membuat Nick menjadi nampak ketakutan. Mendengar itu, Olivia kemudian bertanya jika Nick memang tidak menyukainya, mengapa tidak menolak perjodohannya saja. Yang lalu hal itu dijawab Angelica bahwa jika Nick menolak perjodohan ini, maka keluarga Roseblade pasti akan ditertawakan oleh para bangsawan lainnya. Dan hal itu bisa saja menyebabkan permusuhan di antara mereka. Jadi karena itulah cara terbaik untuk membatalkan pernikahan ini adalah dengan cara membujuk Dorothea supaya membatalkan perjodohan ini. Dan lalu menganggap semua ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun meskipun begitu, Olivia masih berpendapat bahwa bukankah lebih baik jika Nick dan Dorothea saling mengenal terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan yang mereka ambil sendiri.
Akan tetapi karena Leon sudah menerima permintaan Nick sebelumnya, Leon masih akan mencoba untuk membatalkan perjodohan ini. Dan Leon kemudian meminta Luxion untuk memberikan kalung yang dia minta. Yang mana perkataan Leon itu kemudian membuat Angelica dan Olivia menjadi nampak terdiam membeku. Kemudian tak lama setelah itu kapal terbang keluarga Roseblade akhirnya telah datang lagi, di mana kali ini ada Dorothea yang juga ikut bersama dengan Deirdre. Namun nampaknya Dorothea tidak begitu bersemangat dengan perjodohan ini. Akan tetapi Deirdre mengingatkan bahwa ini adalah permintaan dari ayah mereka. Dorothea tahu akan hal itu. Namun saat ini dia ingin tahu seperti apa pria yang akan dijodohkan dengan dirinya. Mendengar itu, Deirdre pun mengatakan bahwa dia adalah seorang pria yang serius. Dan meskipun dia bersembunyi di balik adiknya, namun adiknya masihlah seorang pahlawan kerajaan. Mendengar itu, Dorothea pun mulai menjadi kehilangan minat kepada kakaknya Leon. Sementara Deirdre hanya menghela nafas ketika melihat tingkah kakaknya itu. Kemudian setelah beberapa waktu, Dorothea dan Nick akhirnya telah bertemu. Dan di saat mereka memulai perkenalan mereka, Leon, Luxion, Angelica, Olivia, dan Noel menonton mereka di sebuah layar yang tak jauh dari ruangan Nick dan Dorothea saat ini. Nampaknya Nick memulai perkenalan dengan cara yang cukuplah membosankan, yang mana hal itu membuat Dorothea menjadi terlihat cukup risih. Melihat mereka berdua, Noel pun mengatakan bahwa mereka berdua benar-benar tidak cocok satu sama lain. Dan meskipun Leon tidak ikut campur sekalipun, hubungan mereka akan tetap berjalan tidak lancar. Namun meskipun semua orang setuju dengan pendapat Noel, Angelica masih terlihat memperhatikan Dorothea yang ada di layar. Yang mana hal itu kemudian membuat Leon penasaran tentang pendapat dari Angelica, mengingat Angelica sudah mengetahui tentang Dorothea sebelumnya. Menanggapi Leon, Angelica pun mulai menceritakan tentang rumor yang telah beredar, di mana Dorothea adalah gadis cantik yang cukup memikat perhatian para laki-laki. Jadi karena itulah tidak akan aneh jika ada banyak laki-laki yang datang untuk melamarnya. Akan tetapi Dorothea ternyata selalu menolak mereka semua. Padahal Dorothea tidak memiliki kekasih dan juga bukan penyuka pelangi. Namun di saat Angelica masih memberikan penjelasan, dari monitor Dorothea ternyata mulai bergerak dari kursinya. Dan tanpa diduga oleh semua orang, Dorothea tiba-tiba bertanya apakah Nick bersedia untuk menjadi peliharaannya. Yang mana hal itu tentu saja membuat Noel menjadi sangatlah kaget. Akan tetapi bagi Leon dan yang lainnya hal ini tidak begitu mengejutkan, mengingat kondisi akademi yang terjadi sebelum peperangan. Namun anehnya sebelum Nick menjawab pertanyaan itu, Dorothea malah pergi meninggalkan Nick di ruangan sendirian. Dan Angelica yang melihat itu kemudian lanjut mengatakan bahwa nampaknya rumor yang dia dengar tentang Dorothea itu benar, di mana Dorothea selalu mengajukan sebuah pertanyaan yang buruk. Dan apapun jawaban dari pria itu, Dorothea akan tetap membatalkan perjodohannya. Memikirkan ini, Leon nampak bingung dengan maksud dari Dorothea ini. Sementara Luxion menebak mungkin Dorothea menunggu sebuah jawaban yang ketiga. Atau bisa saja Dorothea hanya ingin menolak perjodohannya saja. Namun terlepas dari semua itu, Dorothea nampaknya tidak terlalu menyukai Nick. Jadi Leon berpikir tidak akan menjadi masalah jika Leon tidak memberikan bantuan. Akan tetapi Luxion yang mendengar itu kemudian mulai mengkritik Leon untuk tidak menurunkan kewaspadaannya, mengingat selama ini Leon terus saja gagal karena mengulangi kesalahan yang sama. Dan benar saja setelah keluar dari ruangan, Deirdre yang berhasil mengejar kakaknya kemudian mulai menegaskan bahwa dia tidak bisa melakukan hal ini lagi, karena ayah mereka pasti akan marah jika Dorothea terus melakukan ini. Jadi karena itulah Dorothea kemudian terpaksa untuk bertemu dengan Nick lagi.
Melihat itu, Leon tidak mengerti mengapa keluarga Roseblade sampai tertarik dengan keluarga bangsawan Baron seperti ini. Dan apakah itu berkaitan dengan Leon atau keluarga Angelica yang menjadi besan dari keluarga Leon? Memikirkan ini, Leon pun bertanya apakah keluarga Angelica tahu akan pernikahan ini. Yang lalu hal itu dijawab Angelica bahwa keluarganya tidak mengatakan apapun. Jadi Leon bisa bebas melakukan apapun yang Leon inginkan. Mendengar percakapan Leon dan Angelica, Noel yang mendengar itu nampak terlihat bingung. Dan Leon kemudian menjelaskan ke Noel bahwa dia sebenarnya berniat untuk menggagalkan perjodohan kakaknya dengan cara membuat kakaknya terkesan seperti Louis. Yang mana perkataan Leon itu langsung membuat Noel menjadi terdiam membeku. Kemudian tak lama setelah itu Leon pergi untuk menemui kakaknya. Dan Leon lalu memberikan sebuah rantai kalung anjing kepada kakaknya itu. Dan Leon kemudian meyakinkan bahwa hal ini pasti akan berhasil. Mendengar Leon, Nick masih berpikir bahwa ini cukup berlebihan. Dan bukankah tindakan ini juga akan merusak reputasi keluarganya? Namun meskipun begitu, Leon masih meyakinkan bahwa ini tidak akan menjadi sebuah masalah. Dan juga keluarga Roseblade lah yang memulai semua ini. Jadi jika mereka sampai berulah, maka Leon akan segera membalasnya. Leon saat ini masih terus saja mencoba untuk meyakinkan kakaknya. Karena jika Nick sampai menggunakan kalung ini untuk mengikat Dorothea, perjodohan mereka pasti akan segera berakhir. Kemudian beberapa saat setelah itu pesta teh kemudian diadakan lagi, di mana sambil menunggu Nick, Dorothea berpikir untuk membuat Nick menjadi marah. Karena dengan cara itu perjodohan akan gagal dan ayahnya tidak akan marah kepada dirinya. Namun tak berselang lama, Nick kemudian datang dan seperti menyembunyikan sesuatu dari Dorothea. Berbeda dengan sebelumnya, Nick saat ini terlihat begitu tegang. Yang mana hal itu membuat Dorothea berpikir bahwa Nick saat ini mungkin dalam keadaan yang marah. Dan Dorothea juga curiga bahwa Nick mungkin akan menyakiti dirinya. Jadi sambil terus mengawasi Nick, Dorothea terus menyiapkan diri untuk melarikan diri. Akan tetapi apa yang terjadi, Nick ternyata meletakkan kalung anjing di atas meja. Dan Nick lalu mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan sebuah kalung anjing yang bagus untuk Dorothea. Dan mengenai permintaan Dorothea yang ingin Nick menjadi peliharaannya, Nick dengan tegas mengatakan bahwa dia menolak hal itu. Karena Dorothea lah yang akan menjadi peliharaannya. Mendengar perkataan Nick, tubuh Dorothea akhirnya mulai gemetar. Dan dengan wajah merah padam, Dorothea pun langsung berlari keluar ruangan. Di mana Deirdre yang berada di luar ruangan kemudian langsung bergegas untuk mengejar kakaknya itu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.